Kita akan mendengarkan cerita Alkitab pada saat ini. Inang mau ngajak seluruh anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Mari kita lipat tangan, tutup mata, tundukkan kepala, kita bersatu di dalam doa. Terpujilah Engkau ya Allah yang memberkati kami dan melimpahkan sukacita bagi kami, sehingga kami telah siap sedia untuk mendengarkan cerita Alkitab saat ini. Atas cinta kasih Tuhan yang menjagai kami bersemangat untuk mengikuti kebaktian saat ini, dan biarlah firman-Mu yang akan kami dengarkan dapat kami terima dengan baik dan kami melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan Engkau yang menolong kami untuk mengingatkan kami semuanya. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak yang baik, mari kita buka Alkitab kita, Nats Alkitab. Untuk cerita Alkitab saat ini tertulis di dalam Injil Markus pasal 10 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-16. Kita sama-sama membacanya. Kita mulai. Lalu orang membawa anak-anak kecil kepada Yesus supaya ia menjamah mereka. Akan tetapi murid-muridnya memarahi orang-orang itu. Ketika Yesus melihat hal itu, ia marah dan berkata kepada mereka, "Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang-orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya." Lalu ia memeluk anak-anak itu dan sambil meletakkan tangannya atas mereka, ia memberkati mereka. Demikian firman Tuhan. Saat ini Inang punya sesuatu yang spesial. Ada teman baru loh yang bernama Tania. Tania ini punya hobi. Hobinya adalah melukis. Hobi itu artinya kesukaan. Misalnya ada anak-anak yang hobinya itu berenang. Ada anak-anak yang hobinya itu membaca, memainkan alat musik. Dia suka menulis dan banyak hal lain yang bisa menjadi hobi atau kesukaan anak-anak sekolah minggu. Kalau demikian, apa sih cerita yang mau kita dengarkan dari teman baru Inang ini yang bernama Tania? Mari kita saksikan. Ketika itu di sekolah, Tania sedang mengikuti pelajaran melukis, yaitu menggambar di kanvas. Setelah selesai melukis, teman-temannya menertawakan hasil gambar Tania. Padahal Tania sudah berusaha melukis sebagus mungkin, tetapi malah diejek oleh teman-temannya. Tania sedih sekali. Sepulang dari sekolah, Tania mampir ke sebuah toko kado. Di dalam toko itu terlihat banyak kado. Dan ada sebuah kotak kado yang baru. Tania mendekat dan ingin memegang kotak kado itu. Tiba-tiba penjaga toko itu marah dan mengusir Tania keluar dari toko. Tania tambah sedih. Pada hari itu Tania ditolak oleh teman-temannya dan oleh penjaga toko. Kasihan Tania, dia ditolak, tidak diterima oleh orang-orang sekitarnya. Dia dijauhi oleh teman-temannya. Kalau Inang tanya bagaimana perasaannya, pasti dia mengatakan, "Saya sangat sedih, Nang Pendeta, saya dijauhi." Seperti itulah yang dialami anak-anak yang bersama dengan Yesus dalam cerita Alkitab kita di minggu ini. Mengapa ya anak-anak itu bisa bersama dengan Tuhan Yesus? Ternyata
orang-orang banyak saat itu sudah mendengarkan berita tentang Tuhan Yesus. Mereka terkagum-kagum melihat Yesus mengajar. Mereka terkagum-kagum ketika Yesus itu berkhotbah. Dan mereka terheran-heran Yesus itu bisa melakukan mujizat, tanda-tanda ajaib. Misalnya menyembuhkan orang sakit dan juga membangkitkan orang yang mati. Banyak hal lain yang sudah dilakukan Yesus, yaitu tanda-tanda ajaib atau tanda mujizat. Karena itulah yang mendorong mereka untuk membawa anak-anaknya bertemu dengan Tuhan Yesus. Mereka tahu Tuhan Yesus itu sudah dekat. Mereka membawa anak-anaknya, dan ketika sudah semakin dekat, anak-anak itu pun berlari menjumpai Yesus. Yesus melihat Yesus itu menyambut mereka dengan sukacita dan juga menyambut mereka dengan lemah lembut. Yesus menjamah mereka dan Yesus itu benar-benar menyambut mereka, bercerita dengan anak-anak saat itu. Namun ada yang menolak mereka. Siapakah itu? Yang menolak mereka itu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Melihat hal itu, Yesus pun marah. Yesus marah kepada murid-muridnya. Kok anak-anak yang kukasihi ini, yang sudah kusambut dengan sukacita, ditolak untuk berjumpa denganku? Maka Yesus pun mengatakan demikian. Biarkan anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka. Sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Demikian kata Tuhan Yesus. Ini menjadi bukti bahwa Yesus itu adalah sahabat anak-anak. Anak-anak dianggap orang yang istimewa. Anak-anak itu benar-benar dicintai oleh Tuhan Yesus tanpa memandang apakah dia itu ganteng atau dia itu kurang ganteng, tanpa memandang apakah dia pintar atau kurang pintar. Tuhan Yesus itu tidak pernah memandang untuk mendekati anak-anak, hanya mendekati anak-anak misalnya yang kaya atau menjauhi yang kurang kaya. Tidak pernah. Tuhan Yesus itu mengasihi anak sekolah minggu tanpa memandang dia suku apakah, dia orang kaya kah, marga apakah, sekolah di manakah. Tuhan Yesus itu tidak pernah memandang bulu. Semuanya sama-sama dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dan bahkan Tuhan Yesus itu marah kalau ada orang-orang yang menghalangi anak-anak untuk dekat dengan Tuhan Yesus. Apakah yang menjadi penghalang bagi kita untuk dekat Tuhan Yesus? Sebenarnya tidak ada. Yang membuat penghalang itu apa? Kadang kita sendiri. Misalnya kita mengisi hati kita ini dengan kemalasan. Kita malas untuk beribadah atau kebaktian setiap hari minggunya. Harus dibanguni, harus disuruh-suruh terus-terusan untuk sarapan pagi. Ini bukanlah menjadi gambaran dari orang yang rajin. Tapi orang yang rajin itu adalah orang yang juga mengasihi Tuhan Yesus dan selalu rindu untuk mengikuti kebaktian atau ibadah anak-anak sekolah minggu. Jadi hatinya itu jangan diisi kemalasan. Itu menjadi penghalang untuk dekat dengan Tuhan Yesus. Apalagi yang menjadi penghalang? Lagi-lagi dari diri kita sendiri, dari hati kita ini. Misalnya ada ini anak-anak yang boleh atau diizinkan orang tuanya hanya memakai handphone di hari Sabtu atau hari Minggu. Dan di saat hari Minggu setelah dia bangun pagi, dia pun memegang handphonenya tapi tidak mengingat waktu. Sampai-sampai orang tuanya harus marah untuk mengajaknya beribadah sekolah minggu. Berarti saat itu yang menjadi penghalang adalah handphone. Handphonenya nanti dulu. Bolehkah bermain handphone?
boleh, tapi jangan menjadi penghalang untuk dekat dengan Tuhan Yesus. Bagaimanakah cara kita untuk dekat dengan Tuhan Yesus? Mari isi hatimu dengan kerajinan. Mari isi hatimu dengan taat. Mari isi hatimu dengan setia. Dan terlebih dahulu kita harus mengasihi Tuhan Yesus. Yesus yang menjadikan kita sahabat. Seperti itu jugalah kita menjadikan Yesus itu. Seperti itu jugalah kita menjadikan Tuhan Yesus itu sebagai sahabat kita. Kalau tadi Inang katakan Yesus itu tidak memandang bulu, maka kita juga harus melakukan hal demikian kepada teman-teman di sekeliling kita. Jangan kita menolak teman kita. Aku gak mau berteman dengannya. Karena apa? Dia gak sama kayanya sama aku. Itu tidak boleh. Atau aku gak mau berteman dengannya. Karena apa? Karena dia itu miskin. Itu tidak boleh. Atau dia kurang pintar. Itu tidak boleh. Tuhan Yesus tidak bersifat demikian. Tuhan Yesus menyambut anak sekolah minggu dengan sukacita, dengan kasihnya, tanpa menolak anak sekolah minggu. Seperti itu jugalah kita harus mengasihi sesama kita tanpa memandang sukunya, agamanya, pintar atau kurang pintar, kaya atau kurang kaya. Karena Tuhan Yesus itu cinta semua bangsa. Kita juga harus benar-benar mengasihi sesama kita manusia. Datanglah kepada Yesus, maka kita akan diberkatinya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang sudah kami dengarkan saat ini. Kami boleh bersuka cita atas penyambutan Tuhan Yesus Kristus yang menyambut kami dengan penuh kelemah lembutan dan juga dengan kasih sayangnya. Bapa yang baik, ajari kami untuk setia mendengarkan cerita Alkitab, mengikuti kebaktian minggu setiap hari Minggu. Bapa yang baik, kami juga berdoa kiranya Tuhan memberikan kesehatan kepada kami semuanya untuk melakukan aktivitas kami sehari-hari. Berkati orang tua kami yang mencari nafkah setiap hari, berikan kepada mereka panjang umur dan sukacita melakukan kegiatannya. Dan untuk guru-guru sekolah minggu kami yang juga melayani kami setiap minggu, Engkau memberikan kesehatan kepada kakak abang guru sekolah minggu kami. Berkati kami semuanya ya Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.